Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pendengar setia Cipta Cerita Daily. Kembali lagi bersama saya Anto yang akan membawakan berbagai macam kisah-kisah horor buat kalian. Tapi sebelum itu, gua mau ngucapin banyak terima kasih buat kalian yang sudah support dan subscribe channel ini hingga sampai sekarang ini. Gua doain semoga kalian selalu diberi kesehatan, selalu diberi kelancaran rezeki, dan selalu dipermudah dalam berbagai macam urusan. Bagi kalian yang belum subscribe, alangkah baiknya kalian tekan tombol subscribe yang ada di bawah ini agar kami menjadi lebih makin bersemangat dalam membuat konten-konten cerita horor buat kalian. Dan pada kesempatan malam hari ini saya akan membawakan kisah dari kelanjutan yang kemarin ya, yang tentu saja masih ditulis oleh Finlandita. Oke, tanpa banyak berbasa-basi lagi, mari kita langsung saja ke ceritanya. Menuju sesat. Mbah Karso mengangkat benda bulat kecil di tangannya, memindainya dengan mata renta berlingkar hitam di bawahnya. Sinar mentari menerobos masuk dari celah-celah gedengnya yang berlubang, membuat benda itu makin tampak berkilau karena terbias cahaya. "Permata merah ini," gumamnya sembari mengenang masa lalu. Mbah Karso kemudian memejamkan matanya rapat. "Aduh Pak, ternyata jadi orang lemah itu menyakitkan ya Pak. Karena kelemahanku ini, aku jadi gagal menjaga cucuku sendiri." Lagi dia menyalahkan dirinya atas kematian si Mawar. "Balaskan!" Lirih suara terdengar menyapu gendang telinga Mbah Karso. Mbah Karso pun celingukan mencari sumber suara yang terdengar mendayu-dayu itu. "Siapa itu?" serunya Pak Raub. Mbah Karso berdiri dari jongkoknya dan sesekali tangan keriput miliknya mengusap-usap tengkuk. "Kau melupakan aku, hei bocah?" Suaranya terdengar dekat. Mbah Karso kembali memindai sekitar. Namun lagi-lagi dia tak temukan siapapun. Dia hanya sendirian di sana. "Akulah yang membersamai Kartasakti." Suara itu pun terdengar semakin jelas. Pasang mata Mbah Karso terbelalak. "Nyai, jadi di sini selama ini engkau terlelap." Dan beberapa saat kemudian sudut bibir Mbah Karso terangkat. Dia pun menyunggingkan sebuah senyuman seringai. "Maukah engkau membantuku seperti engkau membantu Bapak Nyai?" "Tentu, selama itu menguntungkanku. Apa yang kau inginkan, hei bocah?" tanya wanita tak berwujud itu. Mbah Karso menatap Nyalang. Amarah tampak berkobar-kobar terlihat dari wajahnya. Begitu juga dengan bara dendam yang seakan menyala enggan padam. "Aku ingin membalaskan rasa sakitku dan juga rasa sakit Mawar pada desa ini. Nyai, mereka sudah terlalu banyak menorehkan luka, tapi selama ini aku terima. Tapi semakin kesini mereka semakin menjadi, sampai mereka nekat menghilangkan nyawa. Dan aku gak terima, Nyai. Aku mau mereka mendapatkan sesuatu yang setimpal." Ucap Mbah Karso menahan gerak. Giginya bergumalatuk. Rahangnya mengetat kuat. "Baiklah, tapi pertama-tama oleskan darahmu itu pada batu permata ini. Dengan begitu kita akan terikat dan aku akan terbebas," titah sang nyai.
Sendika dawuh, Nyai. Mbah Karso segera mengambil sebuah pisau kecil lantas menggores ujung jari telunjuknya hingga mengeluarkan darah segar. Dia lalu mengoleskan darah itu pada batu permata merah yang berada di tangannya. Setelah menorehkan darah pada batu itu, Mbah Karso meletakkan di depannya. Batu permata itu bergerak-gerak dan mengeluarkan sinar kemerahan. Mbah Karso pun mundur beberapa langkah ke belakang hingga punggungnya menempel pada dinding gedeknya. Pasang mata tuanya menatap tak lekang, menanti apa yang mungkin terjadi setelahnya. Asap merah mengepul keluar dari batu itu. Mbah Karso memejamkan mata, khawatir mata rentanya akan terasa pedih karenanya. Hei bocah, sekarang bukalah matamu dan berikan hormatmu padaku, titah sang Nyai. Mbah Karso membuka mata. Dia terbelalak kaget kala mendapati seorang wanita dengan paras jelita yang memakai pakaian ala kerajaan Jawa lengkap dengan selendang merah yang melilit pinggangnya. Sebuah mahkota di atas kepalanya, rambutnya yang hitam legam tergerai panjang nan indah. Wanita itu melangkah maju dengan langkah yang gemulai. Kelopak mata Mbah Karso seakan kaku hingga tak mampu berkedip. Dia hanya bisa terpaku melihat wanita yang memiliki permata merah di tengah keningnya itu mendekat. Berlutut, ditanya. Sepersekian detik kemudian, tubuh Mbah Karso seakan tak bisa dikendalikan. Dia berlutut dengan sendirinya, tak bisa bergerak bahkan untuk sekedar mengangkat kepalanya. Cukup, sekarang bangkitlah, titah wanita itu lagi. Aku adalah Nyai Larasati. Imbuh wanita bermahkota dengan suara lembut namun tegas secara bersamaan. Mbah Karso mengangkat wajahnya. Pandangannya bertemu dengan wanita bermata merah itu. Mata itu, lirih Mbah Karso. Seakan tahu isi hati Mbah Karso, wanita itu pun hanya tersenyum. Suatu saat nanti kau akan tahu semuanya, hei bocah. Sekarang fokuslah pada misi balas dendam ini terlebih dahulu. Ingat, malam nanti siapkan seekor ayam cemani. Sembelih dan simpanlah darahnya di kendi. Siapkan juga kembang telon buat nanti malam. Nyai Larasati memberikan titah. Lalu apa selanjutnya, Nyai? Tanya Mbah Karso. Dia menjadi semakin gelap mata. Imannya terkikis sedikit demi sedikit karena ketidakadilan. Lalu ambillah tanah makam cucumu itu. Letakkan di nampan bersama hati ayam cemani dan juga darahnya. Selanjutnya biar menjadi urusanku. Apa yang harus aku baca, Nyai? Mantra pembangkit. Tapi aku bahkan tak tahu bacaannya. Jangan bodoh, bocah. Carilah di buku itu. Itulah sebabnya Kartapati menuliskan apa yang dia tahu untukmu. Titah Nyai tak terbantahkan. Mbah Karso pun menunduk. Sendika dawuh, Nyai. Nyai Larasati kembali mengubah wujudnya jadi serupa asap merah. Kemudian dia masuk ke dalam batu permata. Batu permata itu mendederkan cahaya kemerahan. Namun tak lama cahaya itu perlahan memudar dan hilang. Ayam cemani hitam itu agak sulit. Aku harus cari di mana, yo? Ah, benar juga. Kardi punya 2 ekor ayam cemani hitam. Tapi aku ndak yakin ayam itu dia jual. Kalaupun aku beli ayamnya, selain itu uangku ndak akan cukup.
Dan Kardi pasti juga berpikir yang ndak soal aku. Kalau ndak beli, ya udah aku ambil aja. Gumamnya sembari mengukir senyum menyeringai. Baru saja mengikat diri dengan Nyai Laraspati, otak Mbah Karso yang biasa bersih jadi rusak ternoda. Dia merencanakan hal yang dilarang agama, mencuri ayam cemani hitam untuk ritual pembangkitan Mawar, cucunya yang sudah tiada. Waktu pun bergulir dengan cepat. Suara azan maghrib berkumandang di surau desa sebelah. Desa Ledukomboh memang memiliki surau sendiri. Tapi sudah cukup lama surau itu tak digunakan dengan alasan tak layak, karena bagian depan surau sudah nyaris ambruk. Meski begitu, warga desa itu tampaknya sama sekali tak tergerak untuk sekedar membenahi surau itu. Mereka sebenarnya bisa saja menarik sumbangan untuk membeli bahan dan mengerjakan dengan bergotong royong. Tapi mereka lebih senang menaruh sumbangan untuk mengundang para penari berbadan seksi, juga mengadakan pertunjukan ludruk. Suasana desa malam ini terbilang sepi. Padahal waktu belum menunjukkan jam 7 malam. Dan keadaan inilah yang akan digunakan Mbah Karso untuk melancarkan aksinya. Dia pun berjalan dengan langkah seringan mungkin, menyatu dalam gelap malam tanpa membawa obor. Tujuannya adalah ke rumah Kardi, pria yang malam itu menolak membuatkan makam untuk Mawar. Mbah Karso mulai mengedap-endap saat hampir mencapai kandang. Dia pun membuka pintu kandang itu pelan, lantas mulai mengambil ayam cemani milik Kardi. Kok, 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 kok. Ayam-ayam milik Kardi mulai menimbulkan suara berisik karena tak nyaman dengan kehadiran Mbah Karso. Mbah Karso pun gelagapan, dan dia tak mungkin menutup mulut-mulut berisik ayam itu dengan satu tangannya. "Sopo iku?" seru Kardi dari dalam rumahnya. Kret. Suara pintu belakang terdengar berderit. Tak lama kemudian Kardi keluar dengan membawa sebuah obor di tangan. Jantung Mbah Karso berdegup kencang. Dia pun bersembunyi di belakang kandang dengan tangan membekap mulutnya.